dan salam sejahtera. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dua soal yang telah saya berikan di bagian akhir dari slide algoritma dan pemrograman di pertemuan yang ke-14, yaitu terkait dengan structure. Ada soal satu, inputlah sebuah record mahasiswa yang berisi NIM, nama, dan IPK. Selanjutnya, nanti tampilkan data tersebut ke layar monitor. Di soal satu ini, tujuan saya simpel. Saya ingin Anda bisa melakukan penginputan data record, kemudian nanti bisa menampilkan data record. Cukup simpel dengan satu data mahasiswa saja yang terdiri dari 3 atributnya. Kemudian di soal nomor 2, ini inputlah 2 buah record mahasiswa. Kita kembangkan sedikit ke 2 record. Kemudian nanti selanjutnya tampilkan kedua record tersebut dalam format tabel. Kemudian ada urutan sesuai dengan IPK dari terkecil terlebih dulu, kemudian terbesarnya di berikutnya. Oke, berarti ada mengarah ke sorter gitu ya. Oke, jadi ya tujuan di nomor 2 kita ada proses untuk meng-compare ya, meng-compare antara record satu dengan record yang lain berdasarkan satu atribut. Atribut yang kita akan compare di sini adalah atribut IPK ya, dan kemudian kita akan menampilkannya. Oke, kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Oke, nomor 1 kita akan buat programnya. Oke, kita mulai dengan include seperti biasa iostream.h, kemudian di bawahnya kita pakai include conio.h, kemudian kita buat template-nya untuk program C++. Oke, ini template-nya seperti ini. Dan kemudian untuk menjawab nomor 1, pertama kita deklarasikan dulu tipe data structure-nya, tipe strukturnya diawali dengan kata kunci struct. Kemudian kita tuliskan tipenya apa di sini. Ya, misalkan saja saya kasih data underscore MHS gitu aja. Terus kemudian di sini kita tuliskan beberapa komponen atau elemen dari data mahasiswa atau atributnya apa sih yang mau kita catat nanti dari data seorang mahasiswa. Di sini ada NIM, ada nama, dan ada IPK sesuai dengan yang di soal ya. NIM, oke. NIM itu ya mungkin untuk mengakomodir atau memfasilitasi yang NIM-nya itu ada 08 sekian-sekian, karena dimulai dari 0 maka kita kasih pakai char aja ya, char. Ini NIM-nya kita kasih dalam bentuk array 08 sekian, saya nggak tahu itu panjangnya berapa gitu ya. Oke, kita pasang aja misalkan untuk meng-cover semuanya biar bisa masuk, saya kasih 14 gitu aja lah misalkan ya. Kita kasih titik koma di akhir, kemudian nama. Nama itu juga array dari char ya, berarti ini juga char. Kemudian kita kasih nama, ini kita kasih berapa misalkan. Ya 30 karakter lah misalkan ya. Kalau mau pengen lebih panjang lagi ya nggak apa-apa dikasih, terserah. Ini saya kasih misalkan 30 gitu aja. Kemudian IPK itu 3,1, 2,75, berarti dia adalah kita kasih float aja lah ya. Untuk ya kalau double terlalu tinggi ya, kita kasih float sudah cukup. IPK, oke, sudah. Kemudian berikutnya adalah, nah ini kemarin ada 2 versi untuk mendefinisikan variabel bertipe struktur. Kita bisa langsung pasang di sini.
Misalkan, variabelnya nanti kita bikin dengan nama apa, misalkan data mahasiswa sudah kita pakai sebagai tipe strukturnya, di sini misalkan kita pakai rek mahasiswa misalkan, rekod mahasiswa misalkan, atau MHS saja ya nggak apa-apa, ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Artinya kita punya data struktur tipenya adalah data underscore mahasiswa dan variabelnya rek underscore mahasiswa ya. Jadi kita harus bisa bedakan data underscore MHS sama rek underscore MHS. Ini adalah nama variabelnya dan ini adalah tipe structure-nya ya. Oke, berikutnya. Oke, sudah kita definisikan, variabelnya, rek mahasiswa dengan tipe struktur, yaitu data mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah proses input data ya. Oke, input data kita mulai dari informasi misalkan kita minta, biar user itu, mudah untuk mengenali ini, mau apa gitu ya. Kita kasih di sini tulisan, ya misalkan input, data. Oke, kemudian di sini kita ya supaya nanti biar tidak apa ya, nyambung ke kanan kita kasih \n biar turun, kemudian kita kasih ganda dan titik koma. Oke, ini adalah proses untuk input data. Kita kasih info, layout, kemudian di sini, yang pertama adalah NIM-nya dulu. Berarti di sini kita pasang tulisan NIM. Oke, kita coba kasih spasi yang sedikit lebar. Kemudian ini kita kasih titik koma, kemudian user nanti inputkan data NIM dan itu kita tangkap dengan, menggunakan perintah cin. Kemudian, nah ini kita nangkapnya NIM dari mahasiswa, mahasiswanya nama variabelnya adalah rek_mhs. Nah, untuk menangkapnya ini kasih titik, tadi adalah NIM ya. Oke, jadi NIM dari rekod mahasiswa. Oke, kita kasih titik koma, sudah. Kita kopas saja untuk, memudahkan biar tidak terlalu lama. Ctrl V, sekarang adalah NIM nama sekarang ya. Nama, oke. Kita sedikit atur biar lebih, bagus untuk layout-nya. Rekod mahasiswa, oke ini nama, oke. Kemudian berikutnya adalah, IPK ya. IPK, oke ini kita ganti dengan IPK. Oke, proses input data sudah selesai. Oke, saya kasih spasi biar lebih mudah mempelajari. Berikutnya adalah, proses untuk menampilkan hasil ya. Oke, kita kasih, apa namanya, informasi, eee, ini kita kasih apa, misalkan tampilan hasil. Oke, tampilan hasilnya kita kasih oke biar turun, kita kasih \n, petik ganda, titik koma, udah. Kemudian ya kita kopas saja lah, nanti kita ganti-ganti ya biar lebih mudah, biar lebih cepat. Ctrl C sebenarnya hampir sama dengan yang di atas, cuman oke seperti ini NIM, terus kemudian bedanya apa, ya kita hapus cin-nya ya. Kita hapus cin-nya, jadi di sini kita pakai begini, kurang dari, C-nya kita hapus. Nah, seperti ini untuk tampilan hasilnya. Oke. Oke. Biar nanti ini kalau Shein otomatis, nggak ada problem ya, turun baris ya.
Kalau di sini tampilan hasil kalau seperti ini nanti nyambung ke kanan, nggak turun baris, maka harus kita kasih, operator di sini untuk turun baris. Saya pakai ini aja lah, ya, N-line, di sini juga N-line, di sini juga kita pasang. Oke, ya, N-line. Oke, biar seragam, mudah dibaca. Oke, seperti ini. Oke, kemudian terakhir sudah ya ini, proses input, proses mengoutputkan, ini mendeklarasikan dan mendeklarasikan tipe struktur, mendefinisikan variabel struktur. Oke, terakhir kita pasang get ch agar supaya, output nanti tampilannya tidak langsung hilang, tapi bisa tertahan sebentar sampai kita ngeklik atau meminta inputan sebuah karakter ya. Oke, kita coba. Ya, oke. Ini input data NIM misalkan 08123455. Oke, ini Budi misalkan IPK-nya ya 3,12 misalkan. Oke, tampilan hasilnya ya pada dasarnya sudah ya, tinggal tampilannya mau di layout yang lebih, lebih bagus, ya monggo silakan ya. Mau dikasih spasi-spasi, ya monggo, mau dikasih, yang bagus dibikin tabel, ya monggo. Tapi pada intinya di soal nomor 1 kita sudah bisa menginput data dan menampilkan hasilnya. Oke, seperti itu. Terus kemudian, oke, kita coba lagi ya. Apa ini? Oh, ini merujuk ke, nonim yang lain. Kita coba lagi. Ya. Input data NIM. Oke, kita pasang 08, terserahlah ya. Oke, ini misalkan begini, nama tadi cuma satu kata, Budi ya. Sekarang kita tambahin 2 kata, dipisah dengan spasi. Budi, Ardiansyah misalkan. Oke. Iya. Ketika kita menginputkan nama Budi Ardiansyah, di sini ada spasi, maka di dalam proses input yang seharusnya IPK kita tadi menginputkan, ternyata, dengan kasus ini, dengan, kita menginputkan nama yang 2 kata dipisah spasi, itu, IPK ternyata tidak bisa kita input gitu ya, langsung, ya dilewati, di-skip gitu ya. Langsung, muncul tampilan hasil dan NIM-nya sama, kemudian namanya yang tadinya kita inputkan Budi Ardiansyah, ternyata yang di-cover cuman Budi yang ditampilkan. Jadi Ardiansyahnya ndak bisa ditampilkan, jadi ndak bisa ditangkap itu. Ya problemnya adalah di sini ada spasi itu yang ndak bisa ditangkap, ndak bisa dimasukkan ke dalam, variabel rek mahasiswa dot nama ya. Oke. Ya IPK-nya karena kita ndak nginputkan tadi, ya ini munculnya adalah, secara otomatis dari C++-nya. Oke, jadi ini ada ada problem ya di di proses input, nama yang melibatkan 2 kata dipisah dengan spasi, yang mengakibatkan inputan berikutnya itu tidak bisa akomodir, jadi di-skip jadinya ya. Oke, jadi kita harus mensolusi ini. Nah, gimana mensolusinya? Oke, kita solusinya pertama, kita bertahap ya. Pertama kita coba, berikan, beberapa, beberapa solusi bertahap. Pertama saya perkenalkan get
line. Jadi kita pakai sebuah function, karena ini sebuah function maka di sini tidak pakai lebih dari, tapi ini pakai dalam kurung. Seperti ini. Oke. Tapi untuk sin.getLine ini kita butuh ukuran di bagian belakangnya. Ukurannya itu ya kita bisa kasih apa namanya, ukuran dari nim tadi adalah 14 ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa pasang 14 gitu ya. 14, kemudian nanti ini ya ini sin get line oke. Ya sebenarnya yang dibutuhkan cuman yang di nama aja ya, karena tadi, problemnya adalah ketika di nama itu ndak bisa menampilkan IPK kemudian user menginput data. Jadi IPK-nya berapa itu di-skip tadi ya. Jadi problemnya di nama tadi, tapi nggak apa-apa kita kasih dua-duanya. Oke, ini ada 2 argumen input di dalam fungsi sin.getLine. Yang pertama adalah, variabelnya dan yang kedua adalah, berapa size dari nim dan size dari nama. Ini kita bisa pasang 14 dan yang bawah kita bisa pasang, sesuai dengan yang ada di sini ya. Nama itu, maksimumnya adalah 30. Kita pasang aja sesuai dengan yang di size-nya ini ya. Oke. Kita bisa pasang seperti ini, bisa juga kita pasang, nanti bisa di-explore, bisa dipasang dengan angka-angka di luar 30 dan 14 ya, nanti bisa silakan di-explore. Oke, jadi umumnya dipasang disesuaikan dengan size-nya, array di sini ya. Nah ini agar supaya, apa namanya, ya misalkan kalau, di dalam programming itu suatu ketika kita mengubah di, size-nya ini, maksimum array-nya di sini, agar supaya ini ngikut, maka ya ini kita biasanya tidak pasang, konstantanya, tidak kita pasang, nilainya secara konstan, tetapi kita supaya bisa ngikut di sini, ya karena di dalam programming kan, dinamis itu ya, artinya suatu saat, dibutuhkan, apa namanya, ya misalkan namanya, pertama sekarang 30 tapi nanti ternyata ada, apa namanya, inputan yang namanya lebih dari itu, jadi kita harus meng-cover, maka ini berubah jadi misalkan 50, supaya, apa namanya, ini tidak ngubah, secara manual, maka kita akan pasang di sini bukan angka secara konstannya, angka secara fixnya, tapi supaya ngikut maka kita pakai, perintah size of dalam kurung ya, kemudian kita pasang ini ya, size of ini, Ctrl C. Kita pasang di sini. Oke, biar tidak lupa ini ada 2, ini kurung buka, kurung tutup, kurung buka tutup. Oke, kita pasang di sini. Oke, kemudian di sini juga kita kasih, size of dalam kurung. Oke, ini nama. Oke, Ctrl C, saya pasang di sini. Oke. Nah, kelihatan ya nggak apa-apa, itu tadi ya saya pilihkan seperti ini ya. Oke, ya sama seperti tadi, ini tadi kan saya bikin supaya bisa fleksibel ngikuti ketika ini berubah tadi ya, size dari maksimum array-nya berubah, ini otomatis ngikut gitu ya. Kalau Anda pasang, angkanya juga sebenarnya tidak ada problem, tidak masalah. Karena size of rek mahasiswa.nim itu juga mengacu nilainya nanti 14, size of rek mahasiswa.nama itu nanti juga mengacu nilainya adalah 30. Jadi saya kasih seperti ini, barangkali nanti di dalam suatu program namanya dinamik, bisa berubah. Nah berubahnya cukup kita hanya di sini aja, kita ngubah angka di sini, otomatis di sini nanti ngikut gitu ya, maksud saya itu. Oke, kita coba
Apakah sudah bisa mensolusi yang, 2 kata tadi ya, ini 08, ya ini misalkan ini ya. Oke, Budi Hardiansyah misalkan, kemudian IPK-nya 3,24. Nah ini yang beda dengan yang barusan tadi ya. Oke, input data, NIM, nama Budi Ardiansyah, IPK-nya sekian, tampilan hasilnya, oke, NIM sama, namanya sudah bisa di-cover semua, Budi, spasi Ardiansyah ya, 3,24. Oke, kalau tadi yang barusan pakai SIIN, kan tidak bisa mengakses atau mengambil semua nama yang 2 kata yang dipisah dengan spasi ya. Oke, solusi pertama kita pakai SIIN.getLine. Oke, saya kira cukup untuk soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1 saya kira sudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut dari program ini aja ya. Kita lanjutkan dari program ini. Soal nomor 2, inputlah 2 buah rekod mahasiswa. Oke, 2 buah rekod mahasiswa itu berarti kita punya dua mahasiswa, ya mahasiswa 1 sama mahasiswa 2 gitu ya. Oke, berarti di sini kita tambahin rekod mahasiswa 1 sama rekod mahasiswa 2 gini ya. Oke. Sementara itu kemudian input datanya kita pakai karena kita menginputkan 2 buah mahasiswa, 2 buah data mahasiswa, berarti di sini input data saya kasih tambahan mahasiswa 1 misalkan. Oke, kemudian kita akan sedikit ubah di sini tadi, NIM, nama, IPK, oke, sein.getLine, rek mahasiswa 1, rek mahasiswa 1, rek mahasiswa 1. Oke, berubahnya di sini ya. Oke, jangan lupa ini ada yang, ya ini di sini ada rek mahasiswa 1, ini rek mahasiswa 1. Oke. Ini ya. Oke. Kemudian sudah ya. Ini 1 sudah berubah. Sekarang kita kopas untuk input mahasiswa yang kedua. Ctrl C, kita taruh di bawahnya. Oke, taruh di sini nggak apa-apa. Oke, saya kasih di sini \n. Oke, n-nya kecil. Biar tidak terlalu nempel dengan atasnya nanti, ada 1 spasi kosong. Input data mahasiswa yang kedua sekarang. Oke, tinggal ganti ini 2, ini 2, dan ini 2. Jangan lupa di bagian sini tadi ada mahasiswa yang kedua, mahasiswa yang kedua. Oke, input data sudah. Sekarang kita proses berikutnya adalah tampilkan kedua rekod tersebut dalam format tabel dengan urutan IPK terkecil lebih dulu. Oke, kita coba bikin tampilan berarti ada 2 proses sebenarnya. Ada proses untuk menampilkan dan ada proses untuk mengurutkan. Oke, kita proses mengurutkan aja dulu ya. Oke, mengurutkan dulu. Proses mengurutkannya gimana ini? Oke, proses mengurutkannya ya karena ini simpel cuman ada 2 mahasiswa, mahasiswa 1 sama mahasiswa 2 ya. Oke, mengurutkannya ini berdasarkan IPK terkecil lebih dulu di atas, kemudian yang besar di bawah. Berarti kita akan, tampilkan mahasiswa IPK terkecil di atas, terbesar di bawah. Oke, berarti kita, pertama asumsikan aja karena cuma ada 2 ya. Kita asumsikan aja ya sesuai dengan proses sortir di waktu array 1 dimensi sort di waktu dulu ya. Kita asumsikan bahwa data pertama
data mahasiswa pertama itu adalah data dengan IPK yang terkecil ya, kita asumsikan. Jadi data mahasiswa 1 itu IPK-nya terkecil, data mahasiswa 2 itu data IPK-nya terbesar. Ya, kita asumsikan itu. Nah, kita akan melakukan penukaran, kita akan melakukan perubahan kapan? Ketika kita nginputkan di sini, ketika yang kita input di sini, mahasiswa 2-nya ternyata IPK-nya lebih kecil dari mahasiswa ke-1. Nah, ketika itulah kita akan melakukan penukaran. Jadi, data mahasiswa 2 akan kita pindah ke mahasiswa 1, data punyanya mahasiswa 1 kita akan pindah ke mahasiswa 2, ya. Oke, jadi di dalam proses ini intinya, konsepnya adalah pertama kita mengasumsikan bahwa data mahasiswa 1 dengan ininya rek mahasiswa 1, ya ini rek mahasiswa 1 itu memiliki IPK yang lebih kecil, sementara rek mahasiswa 2 itu memiliki IPK yang lebih besar, ya. Oke, itu asumsinya. Kemudian kita akan melakukan penukaran, di dalam proses ini kita akan melakukan penukaran jika rek mahasiswa 2 itu ternyata IPK-nya lebih kecil dari 1, berarti kan harus ditukar. Nah, prosesnya itu aja. Oke, jadi prosesnya di sini kita akan tukar if, IPK dari mahasiswa 2, IPK dari mahasiswa 2 itu berarti kita nulisnya rek underscore MHS2, di mana IPK-nya itu lebih kecil dari IPK-nya MHS1.IPK. Nah, ini maka kita akan melakukan penukaran. Ya, penukaran prosesnya seperti menukar isi dari 2 gelas gitu ya. Kita butuh 1 gelas kosong, gelas yang ketiga. Nah, prosesnya isi gelas 1 kita taruh di gelas ketiga. Kemudian gelas 1 tadi sudah kosong, kita isi dengan isinya gelas kedua. Gelas kedua sekarang kosong, kita isi dengan isi dari gelas yang ketiga. Oke, jadi gelas 1 dan gelas 2 isinya sekarang sudah tertukar. Oke, berarti kita butuh gelas yang ketiga, butuh variabel mahasiswa yang ketiga. Oke, kita pasang di sini, ini ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, kita tambahkan di sini. Mahasiswa yang ketiga itu temporary ya. Kita pasang TMP gitu aja lah. Maksudnya adalah record mahasiswa temporary. Jadi saya pakai TMP. Ini custom ya. Jadi tidak harus pakai rec underscore MHS1, cukup MHS1, MHS2 itu tidak ada problem, tidak ada masalah ya. Oke, TMP ini sebagai kelas yang ketiga. Oke, jadi kita akan wadahi dulu. Misalkan ini TMP itu mewadahi data-data punyanya rek MHS2. Ya. Oke, kemudian rek mahasiswa 2 isinya sudah ditempatkan di TMP atau kelas ketiga, kelas tambahan. Nah, sekarang rek underscore MHS2 kita isi dengan punyanya MHS1, rek underscore MHS1. Oke. Data dari rek mahasiswa 1 sudah kita kasihkan ke mahasiswa 2. Nah, sekarang rek underscore MHS1 kita kasih isi dari yang TMP tadi. Oke, ini menukar ini menukar isi dari datanya mahasiswa 1 ditukar ke data mahasiswa 2 ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini proses menukar sudah. Proses menukar sudah, berikutnya adalah proses menampilkan sekarang. Sekarang menampilkan, jadi ini sudah proses menukar ya. Jadi dengan melalui proses ini, apapun yang kita isikan di sini nanti harusnya itu mahasiswa 1 itu memiliki IPK yang lebih kecil dari mahasiswa 2 gitu ya. Ya sesuai dengan apa namanya, yang diminta di sini kan IPK terkecil di atas, terbesar di bawah. Kalau misalkan yang diinginkan adalah terbesar di atas, terkecil di bawah, ya tinggal dibalikin aja. Kurang dari menjadi lebih dari gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan tampilkan hasil.
tampilkan hasilnya, ya misalkan kita kasih dalam bentuk tabel ya. Oke, kita ikutin yang diinginkan adalah tabel kayak gini berarti kita punya eee, oke ada header-nya ya. Oke, kita pasang header dulu di sini. Ada layout. Oke, kemudian header-nya ada nomor. Kemudian di sini ada NIM ya, ada NIM. Kemudian ada nama. Oke, kemudian ada IPK. Oke. Kemudian ya kita tutup, terus kemudian kita kasih ganti baris, inline. Oke. Terus kemudian berikutnya kita tuliskan mahasiswa 1, mahasiswa 2, rekod mahasiswa 1 kita tuliskan dalam satu baris ke kanan aja ya. Misalkan ini berarti kita tuliskan nomornya 1 itu NIM-nya berapa, berarti kita mengakses ini. Terus kemudian nama, itu berarti kita terus kemudian di sini habis nama adalah IPK ya. Oke, seperti ini IPK. Oke, habis IPK sudah, terus inline. Oke. Terus kemudian kita kasih ini tadi adalah nomor 1 miliknya mahasiswa 1. Ini mahasiswa 1. Ini rekod mahasiswa 1. Oke, terus kemudian kita kopas, Ctrl C. Kita enter, kita paste di sini. Oke, ini yang kedua kita pasang miliknya mahasiswa 2, miliknya mahasiswa 2. Ini miliknya mahasiswa 2. Oke. Seperti itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian kita terakhir adalah ke CH. Nah, untuk buat tampilan biar lebih baik, lebih menarik, kita pasang mungkin ya ada garis-garis, terus kemudian ada supaya ini penempatannya ndak amburadul, jadi kita kasih apa namanya ya, kita pakai set W ya, kita pakai set W di sini. Kita set W itu berarti di sini butuh IO manip ya. Oke, kita pakai set W. Oke, include IO manip.h. Oke, kita pakai set W. Set W itu untuk mengatur ini ya, apa namanya? Ya spasi yang kita butuhkan. Jadi NO nomor itu ya mungkin kita cukup butuh 3 tempat aja lah. Nomor isinya nanti 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ya kalau misalkan 1, 2, 3 sampai ada ribuan ya mungkin butuh 4 atau 5 tempat. Kalau cuman 1, 2, 10, 11 ya sebenarnya 3 tempat sudah cukup. Jadi ini kita pasang biar tidak terlalu ke kanan.
kita kasih langsung aja seperti ini ya. Set W dalam kurung 3. Oke. Terus kemudian ini kita pasang begini. Oke, saya nggak pakai spasi ya. Ini sebenarnya ya kalau ini kan pakai spasi-spasi gitu biar tidak terlalu ke kanan panjang-panjang. Ini saya lebih hemat gini. Kemudian NIM-nya itu 08 sekian-sekian. Tadi NIM-nya itu 14 ya. Oke lah, ini kita kasih tempat set W14 tempat kosong untuk NIM-nya nanti. Oke, terus kemudian di sini nama tadi 30 ya. Oke, berarti kita set namanya 30. Set W sebanyak 30 untuk penempatan nama. Oke, terus kemudian IPK. IPK-nya kita butuh misalkan 3,75. 3,75 itu berarti 4 tempat. Ya, kita kasih 5 aja lah. Kita kasih set W dalam kurung 5. Sudah cukup dengan 2 digit di belakang koma ya. Oke, IPK. Oke, sudah. And line. Oke, terus ya ini ngikut ya. Ini ngikut, kita kasih set W dalam kurung 3. Oke, ini yang kita tampilkan adalah angka 1. Oke, biar tidak terlalu ke kanan. Oke, set W dalam kurung 14, tempatnya rekod mahasiswa .nim. Kemudian di sini untuk nama itu set W dalam kurung nama tadi berapa? 30 ya. Oke, 30. Oke, terus kemudian IPK-nya IPK-nya kita pasang set W dalam kurung 5 ya, sesuai dengan yang di atas. Oke. Seperti ini. Oke, sudah. Terus kemudian yang kedua juga kita set W dalam kurung 3. Oke. Ini set W 14. Oke, terus kemudian ini set W, set white, lebarnya di set NIM sudah, nama 30 ya. Lebarnya nama kita set 30, oke. Oke. Terus set W, ngeset lebarnya IPK, kita set W sebanyak 5 spasi, 5 tempat, 5 space. Oke, sudah. Oke. Seperti ini. Ya, oke. Sementara itu dulu ya. Get CH, oke. Tampilan hasil 1, 2, oke. Kita coba dulu. Input data mahasiswa 1, oke. 08123 misalkan. Oke. Budi. IPK 2, oke, yang tinggi dulu ya. 3,76. Itu mahasiswa 2. Nah, ada problem di sini ya. Ada problem di mana kalau kita inputkan 2 buah data mahasiswa, ini ya, 2 buah data mahasiswa, di situ sein.get line ternyata tidak bisa mengakomodir ini.
NIM-nya ternyata di-skip ya, nggak bisa di-input ya. Nah, padahal ini kan simpel sederhana tadi, Budi gitu ya. Ndak lebih dari 2 kata yang dipisah dengan spasi. Jadi ketika kita pakai sein.getLine, kemudian kita menginputkan lebih dari 1 data, maka ada problem juga. Sein.getLine tadi kita sudah pakai dalam rangka untuk mensolusi kalau kita menginputkan data nama yang lebih dari 2 kata dipisah oleh spasi, tadi sudah ya. Oke. Tapi untuk satu data mahasiswa. Tapi untuk yang 2 data mahasiswa, ternyata ketika kita pakai sein.getLine, ini ada skip juga. Ya, ternyata ndak bisa mengakomodir 2 buah data ya. Ya, jadi ini ada skip di NIM-nya ini. Nah, ini juga kita harus bisa mensolusi ya. Oke, nggak apa-apa, kita tuliskan aja dulu. Ari, misalkan ini IPK-nya 2,77, 78. Oke, nah tampilan hasilnya oke, kita tinggalkan dulu, layout-nya ya, layout-nya nanti bisa diatur, diperbaiki. Tadi dari sisi prosesnya, tampilan hasil pertama data mahasiswa 1 tadi itu kita pasang 3,76, data mahasiswa 2 kita kasih IPK 2,78 karena diminta, menampilkan hasil dalam bentuk tabel dengan urutan data terkecil, IPK terkecil di atas, IPK terbesar di bawah, ini sudah ya. IPK-nya 2,78 ditaruh di atas di baris ke-1 dengan nama Arwijaya, tapi NIM-nya masih kosong karena tadi skip, nggak bisa kita input, masih ada problem ya di sini. Di function sein.getLine yang kita pakai untuk dua inputan data masih belum bisa ya. Oke, jadi secara proses sudah jalan. Sekarang tinggal kita mensolusi bagaimana bisa menginputkan ya 2 buah data ini tidak ada skip ya. Jadi tidak ada skip. Jadi problemnya masih di ini tadi, di sein.getLine kita belum bisa memfasilitasi untuk menginputkan 2 buah data. Oke, untuk berikutnya kita akan coba untuk mensolusi yang sein.getLine tadi. Ya, oke, saya bilang tadi secara bertahap. Pertama adalah sein, kedua sein.getLine. Nah, sekarang kita akan coba untuk ganti sein.getLine-nya itu dengan menggunakan perintah. Untuk solusinya adalah kita pakai gets. Oke, kita pakai gets. Nah, perintah gets ini kita tidak membutuhkan size of ya. Kita cukup tuliskan nama variabelnya aja. Oke. Ini yang saya perkenalkan. Ada beberapa teknis untuk menginputkan dan itu secara bertahap. Ada sein.getLine, ada gets. Oke, seperti ini. Oke. Ini kita kasih gets. Oke. Kita ganti yang sein.getLine dengan gets. Kita coba dulu. Oke, ini ada problem apa? Oh, function gets call to undefined function gets. Oke. Gak usah panik. Ini artinya function get itu membutuhkan file header tertentu. Ya, jadi dia
tidak bisa serta-merta langsung dituliskan di sini, tapi dia butuh file header. Kalau coin, cout itu file header-nya adalah iostream, kemudian kalau get.ch itu pakai Conio, kemudian kalau setw tadi kita butuhkan io manip. Nah, kalau get di sini kita butuh yang namanya include. Oke, stdio.h ini dipakai untuk yang gets tadi ya. Oke, ini iostream untuk cin, cout, conio itu untuk get ch di bagian akhir, io manip dipakai untuk set w, stdio dipakai untuk yang gets ini ya. Oke, kita coba. Oke, jalan. NIM 08123 misalkan. Oke, Budi Ardianto misalkan, IPK-nya oke 3,57. Oke, jalannya. Kalau tadi kan keskip ya NIM-nya untuk data yang kedua ya. Nah, sekarang sudah bisa inputkan NIM dari data 082234 misalkan. Namanya Andre Novian misalkan ini. IPK-nya tadi 357 sekarang 2,88 misalkan. Oke, tampilan hasilnya seperti ini. Oke, secara tampilan sudah, tinggal kasih kasih aksesoris biar lebih lebih menarik ya. Oke, secara proses sudah jalan ya, 357-nya taruh di bawah, 288-nya taruh di atas. Jadi data mahasiswa kedua akan tertampil di baris pertama di atas, kemudian data mahasiswa 1 itu tertampil di nomor 2 karena sesuai dengan permintaan tadi ya, permintaan di soal. Nah, berikutnya tinggal dipoles saja aksesorisnya, monggo silakan itu kreasi masing-masing ya. Monggo misal oke, kita tampilkan hasil itu nanti di enter, habis itu terus kemudian nanti kasih garis-garis misalkan ya. Oke, kita kasih tambahan sedikit misalkan ya. Oke, tampilan hasil biar turun saya kasih \n di sini, terus kemudian habis gitu di sini kita pasang garis. Kita pasang garis itu, oke saya pakai function aja lah, saya pakai for integer i sama dengan 1, titik, koma, i-nya kurang dari sama dengan, oke kita hitung. Kita hitung maksudnya nanti, oke ini 3 tambah 14, 17. 17 tambah 30, 47. 47 tambah 5, 52. 52, tak kasih 1 spasi kosong di belakang berarti 53. Oke, tak kasih 53, titik koma, i plus apa yang saya kerjakan? Yang saya kerjakan adalah saya tuliskan cout ini ya, cout misalkan kita garisnya pakai biar tebel, saya pakai sama dengan aja lah. Jadi ini sama dengannya saya tuliskan secara berulang sebanyak 53 baris, 53 karakter ke kanan gitu ya. Oke, kemudian ya sudah, ini satu perintah dalam for ini cukup ada satu perintah. Jadi cout sama dengan ini kita tuliskan sebanyak 53 kali ke kanan. Setelah itu kita pasang supaya ganti baris, kita pasang end line ya. Kita cout-kan end line. Oke. Ini kita kopas, kita taruh di bagian atas header, terus kita taruh di bagian bawahnya header, dan kita pasang juga di bagian akhir dari ini.
setelah menuliskan 2 buah ini ya. Oke, kita coba. Kalau hitungannya benar mestinya tampilannya sudah sedikit lebih bagus. Oke, 08, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Dedi Romansa. IPK 3,65. Input data mahasiswa yang kedua 08 235 22. Oke, kita awur aja lah ya. Namanya Andi Siswantoro misalkan. Terus IPK-nya oke 3,12 misalkan. Oke, nah tampilan gini maksud saya ya. Oke, tampilan hasilnya tadi kan udah pakai garis-garis gitu ya, cuman gini-gini aja. Ini saya tambahin garis-garis. Garis-garisnya saya pakai sama dengan saya pasang berapa banyak ke kanannya, saya ngitung set W-nya tadi ini 3 tambah 14 ditambah ini tadi 30 ditambah 5, terus tak tambahin 1 ini supaya supaya ini ada spasi ini ya. Tadi kan ini 3 itu cuman mewadi 2, no itu kan cuman 2, terus tak kasih 3 spasi berarti kan ada 1 spasi kosong di sini ya, supaya sebelah kanannya ini juga ada imbang 1 spasi kosong, makanya jumlahan dari set W tadi tak tambahin 1. Ya, oke, jadinya seperti ini. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan terkait dengan soal nomor 1 dan 2 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.